وزيرا من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا وفقنا لطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم أما تذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أما تعجبون من أسامة المستري بصبر شهر إن أسامة طويل العمل والله ما وضعت قدما فظننت أني أرفعها ولا لقمة فظننت أني أصيبها حتى يدركني الموت والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فإذا أنت أيها الرجل تذكرت هذه الأذكار وواظبت على ذلك بالعادة والتكرار قصر عملك بإذن الله تعالى. Niki amatat guru, apakah engkau tidak ingat maqala Nabi SAW di Usamah, itu dawuhnya Rasulullah terhadap sahabat Usamah. Ama ta'jabun min Usamah al-Mustari bi sabri syahrin. Apakah kalian tidak heran terhadap Usamah yang membeli dengan tempo 1 bulan? Kalau kita bukan 1 bulan, kadang 3 tahun dan ngelidik sepeda itu. Nah, ini Kanjeng Nabi menceritakan, iki gak ngrasani iki, dadi ana sing ngrasani gak dosa gak apa, krono tujuane. Kan iki Usamah membeli tempo saulan ya. Ini kan termasuk ngrasani, tapi ngrasani tujuannya apa? Gak niat ngelek-ngelek nonda. Jadi kita harus bisa ngocok anggap nganu punya ngrasani tok itu. Ya dilihat dulu. Makanya bab rasa-rasa sampai kudu ngerti kuduan. Gak salah itu. Ngaji kok rasa-rasa toh kadang ono mencetak ini, tapi tujuannya bukan ngerasani. Ini Kanjeng Nabi. Ama ta'jabuna ini kepada manusia semua. Ama ta'jabuna Usamah al-Mustari bi sabri syahrin. Apakah kalian gak heran terhadap Usamah yang memberi dalam tempo satu bulan? Bukan 3 tahun lagi. Kalau kredit sepeda masih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini hanya 1 bulan ini. Inna Usamah at-tawil al-amal. Sesungguhnya Usamah itu panjang angan-angan ya, padahal 1 bulan itu. Wallah, katanya Allah, dawai kanjeng Nabi, wallahi ma wada'tu qadaman fadhanantu anni arfa'wa. Demi Allah, saya tidak meletakkan kaki saya, langkah kaki saya, fadhanantu anni arfa'wa. Dan saya tidak menyangka saya bisa mengangkatnya. Jadi Rasulullah ketika menurunkan kakinya, nggak menyangka, nggak ada pikiran Kanjeng Nabi itu bisa mengangkat lagi. Bisa saja setelah turun kakinya ke tanah mati. Jadi Rasulullah nggak berpikir, nggak menyangka bisa mengangkat lagi. Iso-iso setelah saya langkah 1 ini ajal tuh turun. Nggak berpikir untuk bisa mengangkat kakinya lagi. Itu maksudnya. Sampai tutup dulu. Karena orang-orang soleh itu gak wani temenan. Sholat akhirnya gak wani temenan.
khawatir gak nututi wis masuk sholat, cek santai-santai, setelah itu kedesian ajal. Ini yang ditakutkan. Sampai saya melangkahkan, wadatu qadaman, saya meletakkan kaki saya ke tanah, dan saya tidak akan berpikir untuk bisa mengangkat lagi. Wala lukmatan fadonantu anni usiwa. Dan ketika saya lukmah itu suapan ya. Fadonantu anni usiwa. Wala lukmatan fadonantu anni usiwa. Ketika saya lukmah suapan, saya nggak berpikir bahwa saya ini bisa menelannya, bisa sampai belum tertelan sudah mati. Itu saking takutnya. Kalau sudah mikir ini kawan ini turun amal nggak akan berani. Hatta yudrikani al-maut, sehingga datang kepadaku al-mautu mati. Jadi sampai tutup kono kan Nabi. Makanya kadang kita janji-janji itu harus dibarengi dengan insya Allah. Kadang orang jika insya Allah malah ragu, gak usah insya Allah. Insya Allah itu perlu deh. Seumpama ada udur, ikuti sepuro ambil Gusti Allah. Jadi sampai seumpama janji, nang omah ya mending. Insya Allah aku nang omah, wajib sampean nang omah. Insya Allah kalau ada udur nggak dosa sampean. Kayak insya Allah. Makanya sampean ojo gampang-gampang janji. Mending nang omah ya wis. Insya Allah aku nang omah. Mungkin sampean muni insya Allah, aku insya Allah ae lek Gusti Allah nakdir ya gak tutup, gak nakdir gak tutup. Tapi sampean ada kesempatan itu untuk bisa itu sampean. Kono wis janji. Insyaallah. Lho insyaallah itu ya kok kalau Allah mentakdirkan lek sampean gak ono udur. Lek sampean kalau sampean nggak ada udur wajib sampean. Tapi seumpama sampean punya udur nggak dosa, itu tujuannya. Bukan insya Allah itu seumpama enak teko gak enak gak teko. Boten niku. Iki salah kaprah, salah kaprah. Makanya kadang dekmu insya Allah gak usah insya Allah ya. Wah iki ngaji ini kurang ngerti kan. Jadi sampean insya Allah wajib sampean kecuali ono udur. Begini saya takut janji lu. Nang omah ya, muga-muga Gusti Allah nakdir. Lek Gusti Allah nakdir tutuk omah sampean. Jadi kawane insya Allah aku nang omah sampean kawane. Wajib. Ya, wajib macam insya Allah. Ya apa supaya gak janji? Ini kata nang omah blas. Istungakno ae aku tutup nang omahe nang ya. Nanti gak sampai janji. Karena nggak tahu kita ini bisa saja setelah bicara langsung mati. Walladzi nafsi demi zat kang utawi roh utawa nyawa ingsun demi nyawa saya berada di biadi, yaitu di kekuasaan Allah. Innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian li'atin, maka akan datang. Apa yang dijanjikan kepada kalian maka akan datang. Sing diancam ya bakal teko, sing dijanji bakal datang. Wa ma'antum bimujizin, maka kalian tidak bisa melemahkan Allah. Tidak bisa kita melemahkan Allah.
Besok mati ya mati, sampai gak iso nyang-nyangan ngono gak iso. Dereng malaikat, aku sih turun ini kan, sudah wis kaset. Faida anta ayyuhar rajul. Kalau begitu, jikalau anta, kamu wahai orang laki-laki, kata-kata hadal azkar, ingat terhadap ini zikir, maksudnya kamu mengetahui semua yang disebut itu, ingat bahwa besok belum tentu hidup dan sebagainya. Wa wadabta ala dzalik bil i'adah, dan engkau melanggengi untuk mengingat-ingat bil i'adah wa tikrar, jadi mengingat-ingat terus sampai ingat. Iya aku kate janji ngene iya lek menyang aku kate ngendi kate mundur kewajiban iya lek nututi waktuku. Ya. Kalau sampai bisa seperti itu kau suruh amaluka binilai ta'ala, maka angan-anganmu menjadi pendek, gak panjang sudah, gak kira sampai mikir macam-macam, gak berani sudah. Karena apa? Situ melihat, karena angan-angan sudah sedikit. Iya aku lek nututi, kan nututi apa? Kate males taat, iya aku lek kedisian mati apa? Wis ndang nglakoni ketaatan, ndang nglakoni kewajiban. Nah, itu. Jadi kalau amal binillah ta'ala, sampai mampu seperti itu, maka engkau bisa memendekkan angan-angan, mendekno pikiran sing gak yo. Fa'ina iden taro nafsaka tubat ila ta'ah. Jadi ketika itu taro nafsaka, maka engkau melihat dirimu tubat ila ta'ah, segera untuk menjalankan ketaatan. Pasti wis. Tapi nek sampean rumangsa sik urip kok dawa, engko ae wis ya. Engko ae. Pemane kadang tangi subuh. Sukmai sik durung jangkep ya, sik kelom-kelom sik ya. Kait ini. Jadi pendek angen-angene tubat ila ta'ah, cepat-cepat nglakoni taat. Wa tu'ajjilu taubataka fatasqutu anka maksiatu. Sudah di mana nih, Derek? Sudah takut. Oh, Derek. Wa tu'ajjilu lan rikatan sira. Bakhina idin nak mongko ing dalem nalikane mengkono cekai amal sira, taro mongko ningali sira nafsaka ing awas sira tubatir hale ake apa awas sira ila taati marang taat, wa tu'ajjilu lan rikatan sira taubataka ing taubat sira, fataskutu mongko gugur angka saking sira apa maksiat sira, wa tasyadulan zuhud sira fid dunya ing dalem dunya, wa talabalan nubri dunya, wa yakiku mongko enteng apa hisab sira, wa tabiatuka lan penggawe ngani ngoyoh kang anut ing sira, waya kaulan tuhibo apa kalbuka ati sira fi tadakkuril akhirah ing dalem eling akhirat, wa ahwaliha lan pira-pira pekewone akhirat, wa ma huwa lan ora ana utawi kuku tudkirul akhirah
illa min nafasin angin iku saking ambekan ila nafasin lumekoh marang ambekan kang weneh tasiru kang bali sira ilaiha marang akhirat wa tu'ayinha lan nyatakaken sira ha ing akhirat wahidan kali siji fa wahidan mongko nuli siji pada zulu mongko nuli ilang angka saking sira apa suatu atos watab tulan perteroh laka kedue sira apa arikatu lemese ati wasofwatu lan beningi ati fatastairu lan ngrasa sira inda dalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono ilange atose ati al khaufa ing wedi minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala wal khosyah lan wedi fayastaqimu mongko nulih jejeg laka kedue sira apa amro ibadatika perkarane ibadah sira wayak walan kuat apa arroja'u pengarep-arep fi antas ta'idda ing dalem ento cecawis sapa sira fi akibatika ing dalem akhire kelakuan sira wa tatfaru lan merkole sira bil muradi kelawan perkara kang den karepaken fi akibatika ing dalem akhire lelakon sira wa kullu dzalika utai sekabehane mengkono-mengkono ikatan marang taat ba'da fadlillahi ta'ala ing dalem sawise fadhole Gusti Allah bisa babi hadil khoslah kelawan sebab ikilah perkara Allah dihiya kang utawi khoslah iku khosrul amali cekae pengarep arep iki proses ya iki proses jadi ditutupno proses ini seumpama dokter kan Imam Ghazali iki dokter hati ya apa kita kok harus cekak amale apa cekak angan-angan ini nggak boleh panjang angan-angan ini diterangno secara rinci sama Imam Ghazali. Bakhina ini daro nafsa katubain lato'ah. Kalau kita mengingat-ingat bahwa kita ini waktu kita yang nanti itu belum tentu ya waktu kita yang sekarang inilah yang kesempatan kita sampai melangkah ketika saya nurunkan kaki ini belum nggak kepikiran saya bisa mengangkat lagi ketika saya muluk ya Allah makan tidak kepikiran saya bisa menelan sampai tutup mulut bisa mati ya turun karuan kan ini gak wani makanya Nabi Dewi heran kok wani usama itu beli tempo saulah seumpama kan Nabi hidup di zaman sekarang loh nemen heran ya kok wani sampai ngedit 3 tahun heran itu saulah iki heran ya apa usamanya tulul amal usamanya katanya Rasul wah ini tuku tempo saulah pengaki loh demi Allah saya melangkahkan kaki saya ke tanah saya nggak kepikiran untuk bisa mengangkat tangan kaki saya jadi saulah ini tulul amal sampai nggak tahu nih apa tumbah janji tempo 1 bulan nggak tahu ya nggak tahu heran kan Nabi nang sampean mulai kurang nanggung 1 bulan paling titik setahun kredit wah iki kula nerangno kitab niki lho sampai sing kredit sampai kredit ngono ae ya urusane sampeyan masih kula nggih sering ngoten niku padha ya dadi kula mboten niat napa saking kula nerangno kitab apa anane nek sampean merasa tersakiti berarti proses masuk ya alhamdulillah
Ibarat sampean kena jantung, mari ngono diobati. Kalau rumangsa lara apa gak jatiman? Perih, berarti masuk. Berarti masuk. Jadi sampean ketika ngaji ini kok merasa perih ya, berarti masuk. Alhamdulillah. Wis gak krasa blas iki wis. Iki belum katon merasa iki. Apa obatnya gak apa istilah itu. Wis gak merasa blas. Jadi sampean kalau merasa tersakiti bagus itu. Berarti obatnya merasuk. Yo ngamuk nang dokter Dok, ya apa ini? Obatnya sampean iki. Cekot-cekot tambahan. Mari sakit biasa mari ngono hilang. Itu nanti ibaratkan penyakit sing dohir seperti itu. Penyakit hati juga seperti itu. Sakit memang ditambah itu. Tapi insya Allah setelah sakit itu akan hilang, akan merasakan nikmat. Jika fatubadir ila ta'ah, maka dirimu akan segera untuk melakukan taat, wa tu'ajjil taubataka, dan engkau akan mempercepat untuk bertaubat. Ya Allah, mati, iya aku mati, iya sampai mana? Langku, iya sampai itu saiki, ya. Nah, ini gak berani wis. Nanti macam-macam akhirnya menjalankan ketaatan dan cepat-cepat untuk bertaubat. Fataskutu angka maksiatuka. Kalau sudah bersungguh, kalau sudah segera untuk menjalankan taat dan bertobat, maka fataskutu angka maksiatuka, maka engkau gugur untuk melakukan maksiat. Akhirnya sampai melakukan maksiat sudah. Karena saya lihat apa nanti kehidupan setelah mati dan sebagainya, aku maksiat ini kan gitu akhirnya nggak sampai maksiat. Wa tashhadu fid dunya, sehingga engkau zuhud di dalam dunia. Wong zuhud itu bukan berarti gak duwe loh. Kadang wong zuhud itu duwe wakeh, ditungtungno sing wakeh. Kaya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki duwe ditungtungno, tapi sih gak ente. Zuhud itu ono sing gak duwe blas, ya. Tapi atine jagakno nang manungsa, ya. Arep-arep iki. Tapi kecuali terus gledek. Gak oleh. Iki wong iki gak duwe tapi gak zuhud iki. Jadi zuhud itu bisa saja banyak uang bisa. Wa talabaha, kalau sudah seperti itu maka engkau bisa zuhud dunia. Jadi zuhud itu mengambil dunia hanya secukupnya, itu zuhud. Gak sampai berlebihan. Karena sak cukupnya biasa ya sing lebih ini didongdongno biasa ya. Sampai ngoten nggih. Yuko sak perlune sebagian sampai dongdongno. Jawabnya sak umbe kula pentinten niku. Wong kuwe lho men. Nedol mek sak piring telung piring ya. Nanti kali ini tak gawe keluarga. Sapa maneh ya. Wong sedekah sing paling gede ya nang keluargae dhewe. Berarti sampai sudah melaksanakan alhamdulillah. Tapi ojo berlebih-lebihan iku nalika zuhud iku. Kalau sudah zuhud ya dari dunia, fayakhifu hisabuka, maka enteng ringan hisabmu. Zuhud hisabnya ringan. Kenapa? Ya sekadar tok dunia itu mangkai kebutuhan itu ringan sudah. Enak wong zuhud itu. Wa tabi'atuka, jadi semoga enteng ringan, tidak membebanimu nanti di akhirat.
wa yaqau fi tadabur akhirah, dan hatimu akan jatuh fi tadabur akhirah, untuk ingat akhirat. Tapi lek tulur amal gak kira eling akhirat. Karena disuruh mendekno angen-angen supaya kok eling akhirat. Oh iya, mari ngono mati, mari ngono sanggup apa samarine mati ku. Karena setelah mati itu ada kehidupan. Idza matu intabahu. Katanya Imam Ghazali, idza matu intabahu. Ketika ngelilir, idza matu nalikane mati intabahu itu ngelilir. Jadi kita ini masih tidur, ono sing tidur enak, ono sing tidur gak enak. Kapan ngelilir? Idza matu intabahu. Baru kalau kita meninggal, baru itulah kita bangun dari tidur. Apa? Ada di kehidupan di alam barzah. Kita urip teman-teman. Ya itu tergantung apa? Bakal kita di dunia. Karena sampean kita semua ini mungkin nyaingi ibadah wong biyen nggak mampu kita, nggak mampu. Jadi kita lakukan ibadah semampu kita dan memperbanyak istighfar. Jangan lali bondo mahabbah, bondo cinta marang salafus soleh, marang orang-orang soleh. Ini untuk besar. Jangankan di dunia, ini kuburan itu ada orang soleh, terus kuburannya ahli maksiat, jejer kuburannya itu. Akhirnya orang soleh itu man berebeken polai apa? Malaikat nyiksa tonggo kuburan ini apa? Disiksa bedino. Akhirnya orang soleh ini malaikat, ojo siksa wong iku, berebeki aku, dan berebeki. Kalau orang soleh sing ngongkot gak disiksa, tonggoe orang soleh iku mang. Kenapa? Kalau malaikat nyiksa iku mang berebeki wong soleh mang. Kalau wong soleh sing ngongkot malaikate gak nyiksa. Gak nyiksa ambil wong sing elek mang. Kenapa? Dekat dengan orang soleh kuburannya. Iki ya kuburan ini. Apalagi di alam dunia ini, ya. Ini kuburan itu loh. Iso apa mana gini? Makanya kudu nyedek sampai pada orang-orang soleh, pada ulama. Wong sing ahli ibadah itu ahli zikir. Dengan orang yang mendekatkan dirinya kepada ulama. Ini makomi sik dukuran mendekatkan diri kepada ulama. Ini makomi luar biasa. Karena ulama itu di bawah derajatnya kanjeng Nabi. Sampai ahli ibadah tapi gak nyedek ulama, jauh sampai ibadah pas-pasan gitu kan ya, sing wajib-wajib toh. Tapi sampai nyedek ulama, ngalahno sampai ambek wong sing ahli zikir tapi gak nyedek ulama. Contohnya gini, sampai biasa kiai-kiai oleh undangan kan ono kene apa? Tingkat tinggi nomor 1 biasa ya, ono panggung dan sebagainya. Terus sampai nyetutno bagian nopo, landasan apa pokok nyetutno lah. Sampai gak kira ono nison sampai nyetutno kiai ini kalah, wong liya kalah sampean. Gara-gara apa sampean?
karena tentu dia kiai rumah ini. Jadi ini kuburan ini loh, cedek ambil orang soleh, bisa bebas dari siksa kubur. Jadi kembali kepada pembahasan. Jadi kalau dengan kita memendekkan angan-angan, maka kita akan segera menjalankan ketaatan, segera bertobat, dan engkau nggak sampai melakukan kemaksiatan sehingga engkau bisa zuhud dunia, maka akan ringan hisabmu. Beban wayakul qalbu fi tadakkur akhirah, maka engkau hatimu senantiasa untuk mengingat akhirat wa ahwaliha dan kesulitan di akhirat itu. Wa ma huwa illa min nafasin illa nafasin tasyu ilaih wa tu'ayin wa wahidan fa wahidan. Maka tidaklah mengingat akhirat itu, jatuh di dalam mengingat akhirat itu illa min nafasin illa nafasin, kecuali setiap nafas menuju ke nafas yang lain, tasiru ilaiha, engkau akan menjadi menuju akhirat. Maksudnya setiap nafas ya kita gunakan untuk akhirat, bukan nafas kita untuk sibuk dengan dunia, bukan. Karena kita sudah ingat akhirat, maka setiap nafas ini ya ila nafasin tasiru ilaiha, engkau akan untuk akhirat. Karena kita bernafas, yang kemarin diterangkan, nafas yang pertama belum tentu kita nafas kedua kali. Dari nafas ke satu ke nafas yang lain, ini untuk akhirat. Wali-wali ini Gusti Allah seperti itu. Waktu ayinha wahidan fawahidan, maka nyatakan, nyatakan akhirat itu wahidan fawahidan. Maka setiap satu demi satu ya akhirat tak wis, satu demi satu wis akhirat tak. Fatazulu angka al-qaswa, maka hilangkah darimu al-qaswa, kerasnya hati. Itu akhirnya apa? Hati sing keras itu hilang, empuk hati ini. Saya sampai bisa seperti itu. Watab tulangka arikoh, maka tampak bagimu arikoh, lemesnya hati. Wasofwa lan beningi hati, bersihnya hati. Coba sampai praktek nih, sampai praktek no. Kau sampai cerita nanti kulo nih, sampai. Kulo kan praktek no cek soro ya, kani kulo soyo sampai sampai praktek no ya. Kau sampai cerita akan kulo nih. Kulo tak coba ya nih, cek soro ini, soro memang. Sehingga benar-benar sampai kali kita memohon kepada Allah taufik ya, supaya kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Iku wis diresep supaya hati lemes, ojo sampai atas hati ini siku saja dengan memendekkan angan-angan. Kalau sudah lemes hatinya, wa tasta'iru inda dzalik al-khauf minallah ta'ala. Ini wis lemes atine ke atas belas, wa tasta'iru inda dzalik, maka engkau akan merasakan inda dzalik ketika hilangnya atos dan menjadi lemes hati, al-khauf minallah ta'ala, takut marang Gusti Allah ta'ala. Karena ilmu sing manfaat itu ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang menimbulkan khasyah, ada rasa takut kita kepada Allah. Itu ilmu sing manfaat. Gak harus jadi ustadz, gak harus jadi kiai, enggak. Sampai oleh ilmu terus timbul di situ rasa takut kepada Allah,
Al-khosyah itulah ilmu sing manfaat. Kiai ono loro. Ya. Kata Imam Ghazali, kiai ulama ada dua, ada ulama su, ada ulama akhirat, ada ulama su. Ulama akhirat ada ulama su, ulama sing elek. Ini enggak menjamin sudah. Tapi sampai dua ilmu, terus ilmu ini sampai niku dapat mendekatkan diri sampai kepada Allah, timbul rasa khosyah, rasa takut kepada Allah, sehingga engkau senantiasa menjalankan ketaatan. Itulah ilmu sing manfaat. Wal khosyah, khosyah itu yes, rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah harus mendekat. Beda rasa takut kita dengan macan. Sampai buat dina macannya jadi plot sampean. Tenang Gusti Allah harus mendekat. Kalau sudah ada khosyah, rasa takut kepada Allah, fayastaqimu laka amru ibadatika, maka bisa istiqomah bagimu amru ibadah, urusan ibadah, sampai iso istiqomah nanti di dalam ibadah. Jadi untuk supaya kita ini istiqomah di dalam ibadah harus ada khosyah, ada rasa takut. Leka ada rasa takut sampean nggak bisa istiqomah, sulit. Mungkin sampean itu ngelakoni karena terbebani. Contohnya terbebani ya, sampai semari sholat gowo gak ya kan? Lego ya, kau tak terus sholat kau gowo beban ada. Ayo, kayak sadar sampai, kayak sadar. Lego, wes mari sholat beban nanti sampai sholat di rumah. Ayo. Karena nggak ada rasa khosyah di situ. Jadi kalau ada khosyah, jadi kan nggak akan terbebani dengan sholat, dengan kewajiban sholat ini tidak akan terbebani. Fayastaqimu laka amru ibadatika, maka engkau bisa jejak istiqomah dalam urusan ibadah. Wa yaqwa ar-raja, maka lan kuat ar-raja, maka engkau akan kuat pengharapanmu kepada Allah, menjadi kuat pengharapan kepada Allah. Fi antas ta'ida fi akibatika, di dalam mempersiapkan di dalam di akhir akibatmu iman. Jadi akhirnya kita rojak mengharap kepada Allah, karena kita sudah, makanya orang-orang soleh itu gak kerasan oleh dunia itu, dan bertemu dengan Allah, rindu terhadap Allah, rindu. Jadi ibadahnya bukan karena kepingin mlebu surga takut neraka lagi, bukan. Memang ibadahnya itu karena cinta, ibadahnya itu karena kerinduan kepada Allah. Tingkatnya sudah tinggi sudah, tapi itu proses. Ya prosesnya ya emang jangan panjang angan-angan. Sampai panjang angan-angan gak kira dadi wali ya, gak kira dadi wali. Wali serata-rata ya enggak panjang angan-angan itu man. Jadi iso berharap sampai kepada ista'id fi akibah. Wa tafaru bil murad, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau karepi, yang kau inginkan fi akibatika, di dalam akhir lakon siro, di akhir akibatnya. Wa kullu dzalika ba'da fadlillahi ta'ala, dan semua itu bisa
rikatan di dalam taat, iso tobat dan semuanya itu ba'da fadlillahi ta'ala, setelah fadli Gusti Allah bisa babi hadil khoslah, sebab ikilah tingkah ada dia khosrul amal, yaitu mendek amal-amal. Jadi kita harus usaha memendekkan angan-angan. Memang jadi waktu dari pada fadlillah ta'ala, setelah oleh pada Gusti Allah, sebab apa? Bisa bihadin khasa ala dia khosrul amal, mendek, mencegah apa mencegah itu, memendekkan angan-angan. Itu satu-satunya belajar ini. Waktu ini terus pas ini, untuk aku telok jam ini, kan telok jam ini, kalau pakai suhul ini ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lalada asrafna fatub alaina tawbah tasil likulli khawbah wastur lana lawati wa amin rawati wa ghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil